Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Muhammad Farhan Lai di Pengadilan Negeri Semarang menyita perhatian. Persidangan yang seharusnya menjadi wadah uji legalitas justru diwarnai sorotan tajam lantaran pihak termohon dinilai belum siap secara administrasi. Bahkan, penerapan pasal yang digunakan pun dipersoalkan kelayakannya. Sidang perdana pra-peradilan Muhammad Farhan Lai digelar Senin tanggal 6 April tahun 2026 pagi. Agenda ini bertujuan menguji sah atau tidaknya penetapan status tersangka terhadap klien mereka. Namun, yang terjadi justru kontras. Pihak pemohon hadir lengkap dan sangat siap didampingi tim hukum dari John L. Situmorang dan Partners. Berbeda dengan pihak termohon yang justru dinilai belum memenuhi standar kesiapan formil. Fakta di ruang sidang menyebutkan, termohon belum dapat menunjukkan kelengkapan administrasi esensial, termasuk surat kuasa yang sah. Kondisi ini dinilai tidak hanya mencerminkan lemahnya kesiapan, tapi berpotensi menimbulkan cacat formil yang mencederai asas due process of law. Pra-peradilan ini bukan sekadar formalitas. Ketika dari awal saja administrasi tidak siap, itu memperkuat dugaan bahwa proses hukum yang berjalan patut dipertanyakan legalitasnya. Tak hanya soal prosedur, substansi perkara pun digugat abis. Tim hukum menilai penerapan pasal 378 KUHP tentang penipuan sangat tidak tepat. Menurut mereka, hubungan antara klien dengan perusahaan murni ranah hubungan kerja atau employment relationship. Seharusnya, jika ada masalah internal, diselesaikan lewat mekanisme disiplin perusahaan seperti surat peringatan, bukan langsung dikriminalisasi. Bahkan jika dipaksakan masuk ranah pidana, pasal yang relevan justru penggelapan, bukan penipuan. Kasus ini kini menjadi ujian berat bagi integritas penegak hukum. Publik menantikan langkah perbaikan di sidang berikutnya, sekaligus melihat apakah mekanisme pra-peradilan ini benar-benar mampu menjadi filter agar keadilan tidak hanya berhenti di atas kertas. Dari ini juga belum ya. Itu karena sifat kekhususannya secara praktis diatur bahwa perkara selesai dalam waktu kerja. Ya, kita perlu. Ya, puji Tuhan hari ini agenda sidang kita pembacaan rapid kita yang pertama sesuai dengan jadwal terlaksana. Jadi para pihak datang, termohon 1, termohon 2 datang, jadi dilanjutkan besok sidang jawaban daripada termohon 1 dan termohon 2. Terus agenda yang akan dilaksanakan dan selanjutnya pada hari apa? Ya sesuai dengan jadwal tadi, besok hari Rabu, Kamis, Jumat, dan diharapkan putusan kalau tidak hari Senin, hari Selasa. Untuk cara selanjutnya itu dalam rapid ini apa kendalanya? Ada kendala tidak, Pak? Kalau secara teknis tidak ada kendala apa-apa. Terus untuk Pak Anton, dari awal itu kan ada yang menarik dari media ya Pak ya, terkait rapid ini. Ini agendanya ke depannya gimana Pak Anton? Ya, yang menarik adalah bahwa permohonan pra-peradilan ini kami daftar di tanggal 16 dan 16 Maret 2026. Kemudian tanggal 17 kami belum mendapatkan nomor perkara. Padahal 17 itu adalah hari libur, hari terakhir kerja dari Pengadilan Negeri Semarang, kemudian libur sampai masuk tanggal 25 pun kita belum mendapatkan nomor perkara, baru kita mendapat di tanggal 27 Maret 2026 itu kita dapat pokok perkara. Jadi ada tertundanya itu karena libur lebaran, tapi kita dapat itu. Hari ini para tergugat datang semua ya Pak ya? Ya, termohon datang semua, termohon 1 dan termohon 2. Tadi ada pernyataan ketidaksiapan, apa itu yang dimaksud? Ketidaksiapan dari termohon untuk mengajukan jawaban atas surat permohonan pra pidana kita, dan itu ditunda besok.